Shalom, tetap semangat. Hidup harus tetap semangat apapun yang terjadi. Jangan sampai kita terpengaruh oleh karena persoalan-persoalan hidup. Kita harus mempunyai jiwa yang berbeda dari dunia. Kita harus punya semangat yang berbeda. Seperti halnya Kaleb. Hari ini, saat ini saya mau bicara tentang Kaleb. Siapa Kaleb? Kita tahu Kaleb adalah salah satu dari dua orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Dari sekian juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir, hanya dua orang yang masuk tanah perjanjian. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau jadi bangsa Israel yang mati di padang gurun, yang mati di dalam persoalan yang belum terselesaikan, yang mati oleh karena keadaan yang terus merongrong kita, ataukah kita masuk ke tanah perjanjian? Namanya saja sudah tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Kaleb? Siapa Kaleb itu dan bagaimana dia bergerak, bagaimana dia bertindak? Yang penting adalah bagaimana jiwanya. Kita lihat di Bilangan 14 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Nah, lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi Kaleb dinilai oleh Tuhan lain jiwanya, bukan kelainan jiwa ya, bukan sakit jiwa, tetapi lain jiwanya. Bayangkan, dari 2 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang mempunyai perbedaan jiwa, hanya Kaleb seorang, karena Yosua juga sudah ada di ruang Maha Kudus bersama dengan Musa. Tetapi Kaleb mempunyai jiwa yang lain, tidak terpengaruh oleh 2 juta. Dia sendirian mempunyai pendapat yang selalu berbeda. Buktinya apa? Buktinya dia bisa masuk tanah perjanjian karena Tuhan pernah berfirman bahwa 10 orang yang pernah melihat tiang awan dan tiang api, dan mereka 10 kali menghujat aku, maka mereka akan mati di padang gurun. Artinya Kaleb tidak pernah menghujat Tuhan. Kaleb mempunyai cara berpikir yang berbeda. Kaleb mempunyai jiwa yang berbeda. Jadi Kaleb dinilai Tuhan mempunyai pemikiran, tekad dan jiwa yang berbeda dengan bangsa Israel pada umumnya. Jadi dia adalah orang yang selalu positif. Apa yang terjadi dengan Kaleb? Dia selalu positif dengan janji Tuhan. Padahal yang dia alami itu panjang loh. Kalau kita lihat dia itu panjang sekali. Mari kita baca di kitab Yosua 14 ayat 10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Kaleb keluar dari Mesir itu pada usia 40. 40 tahun dia mengembara bersama dengan Musa, bersama dengan bangsa Israel. Dan kemudian pada saat dia berusia 45 tahun, dia ngomong sama Yosua, aku sudah ikut selama sekian tahun. Dan selama ini aku belum mendapat tanah pusakaku. Mari berikanlah Hebron kepadaku. Kalau kita baca Alkitab ya, maka kita tahu bahwa tanah Hebron itulah yang diminta oleh dia. Jadi pertama kali yang terjadi pada Kaleb itu apa? Dia mempunyai jiwa yang positif, cara berpikir yang positif, cara bertindak yang positif. Kalau kita punya jiwa yang positif, maka kita punya cara berpikir yang positif, maka otomatis
tingkah laku kita, tindakan kita akan jadi positif. Jadilah positif, jadilah seperti Kaleb yang berbeda jiwanya, yang lain jiwanya. Tuhan bilang adalah orang yang selalu positif. Dia melihat apapun yang terjadi dalam hidupnya selalu dengan kacamata yang positif. Bukan kacamatanya yang positif ya, tetapi cara melihat dengan hal-hal yang positif. Bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan janjikan pasti baik. Walaupun ada distraction, walaupun ada perubahan arah, walaupun dia harus memutar di padang gurun selama 40 tahun. Dia berputar-putar di padang gurun, tetapi dia percaya janji Tuhan ya dan amin. Sehingga pada akhirnya pada saat dia berusia 85 tahun, janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang berusia 60 tahun, 70 tahun, jangan patah semangat. Karena Kaleb menerima janji Tuhan pada saat dia berusia 85 tahun. Kalau kita di dalam Tuhan, kita bekerja bersama dengan Tuhan, usia tidak jadi masalah. Percayalah itu. Usia tidak jadi masalah pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, itu yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua apa? Jadi ada dua sifat dari Kaleb yang perlu kita tinjau. Pertama, berpikir positif, bertindak positif. Bicara positif, berpikir positif, bertindak positif. Maka yang kedua adalah dia setia pada janji Tuhan. Dia tahu janji Tuhan. Pada saat janji Tuhan itu diucapkan oleh Musa kepada seluruh bangsa Israel, janji itu dia tangkap. Janji itu dia pegang. Terus dia pegang. Walaupun keadaan tidak baik-baik saja, walaupun keadaan pernah dia kekurangan makan, pernah dia kekurangan minum, pernah dia kurang segala sesuatunya, dia pernah kurang. Tetapi pada saat dan waktunya dia melihat teman-temannya mulai diberkati, dia melihat saudara-saudaranya mulai diberkati, maka dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, sekarang waktunya. Sekarang waktunya, saya harus diberkati. Katakan sama-sama, sekarang waktunya saya diberkati. Tahun ini semua orang boleh bilang tahun kesulitan. Semua orang boleh bilang harga semua naik. Telur naik, daging naik, beras pun naik. Tapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti tergenapi. Tahun ini tahun mujizat, tahun ini adalah tahun berkat. Semuanya anak-anak Tuhan seperti halnya Kaleb. Tahun ini terjadi semuanya apa yang dijanjikan Tuhan. Asal kita tetap berpikir positif, asal kita tetap setia pada janji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas janji-Mu dan kami percaya pada saat kami berpikir positif, pada saat kami berkata positif, pada saat kami bertindak positif, juga pada saat kami percaya dan setia kepada janji-Mu karena Engkau adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya, maka apapun yang telah Kau janjikan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh persoalan, seluruh pergumulan kami di dalam kuat kuasa-Mu sehingga pada akhirnya janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin.